semuanya, kenalin nama aku Aliansa, aku dari kelas 95. Di sini aku akan menceritakan kerusuhan 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan massa demonstrasi anti pemerintah dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Peristiwa ini terutama terjadi di kota Medan, Jakarta, Bandung, dan Surakarta dengan insiden-insiden kecil di wilayah lainnya. Tepat pada tanggal 4-8 dan 12 tanggal 15 Mei 1998 telah terjadi kerusuhan besar yang berada di kota Medan, Jakarta, dan Surakarta dengan sejumlah insiden terpisah di tempat lain. Sebabnya karena ketidakpuasan atas pemerintahan Orde Baru, dugaan kecurangan suara dalam pemilu legislatif 1997, keruntuhan ekonomi sebagai akibat dari krisis keuangan Asia. Metodenya adalah kerusuhan, pembakaran sipil, penjara, dan pembakaran disengaja. Hasilnya pengunduran diri dari Presiden Soeharto dan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan baru di bawah B.J. Habibie. Sejauh ini, korban jiwa berjumlah 1.308 dan yang terluka ada 91 orang. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri dari Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun loh. Target utama kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa. Jadi sebenarnya bukan masa Orde Baru, tapi sebenarnya Tionghoa. Namun, sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara para penjara. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Sedikitnya ada 168 kasus pemerkosaan dilaporkan dan kerusakan material bernilai lebih dari 31 triliun atau 260 juta US dollar. Pada tahun 2010, proses hukum atas kerusuhan tersebut telah terhenti dan belum selesai kerusuhan. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa, karena dulu warga Indonesia tidak suka dengan etnis Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Setiawan bernama Ita Martadinata Haryono yang masih seorang siswi SMA berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini juga menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi, karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa, tidak ke orang-orang Indonesia yang lainnya. Korban. Tim Gabungan Pencari Fakta atau disingkat dengan TGPF, sejumlah korban jiwa akibat kerusuhan 1998 itu mencapai 1.308. TGPF merinci jumlah korban yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual. TGPF menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Pertama, data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan terdapat 1.308 dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217 orang, dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.990 orang dan dibakar sebanyak 564 orang. Sementara itu, korban yang luka-luka sebanyak 91 orang. Mereka yang meninggal karena senjata termasuk 4 korban tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 adalah pembakaran Plaza Central Calendar, dianggap sebagai
Salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut hingga mencapai 288 sampai 488 tewas terbakar secara hidup-hidup. Jadi, simpulannya, dengan tragedi 1098, kita bisa mengingat bahwa dulu para warga Indonesia sangat membenci etnis Tionghoa, di mana mereka sampai disiksa, dipukul, diperkosa, dan semacamnya. Jadi buat kita